Halo Sobat PPG, perkenalkan saya Bobby Devananda. Di sini akan menjelaskan mengenai RPP yang sudah saya buat dari tahap penyusunan, evaluasi, dan perbaikan yang sudah saya lakukan. Yang pertama dari deskripsi, di sini saya melaksanakan pembelajaran matematika di kelas 6 di SD Johannes Bosco Yogyakarta dengan materi volume balok dan kubus yang diikuti oleh 28 peserta didik. Peserta didik di kelas 6 mempunyai berbagai macam karakteristik pembelajaran yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam perencanaannya, saya menyusun pembelajaran untuk kelas 6 semester 1 dan mengambil muatan pelajaran matematika dengan materi volume kubus dan balok. Dalam RPP yang saya buat, saya menggunakan KD 3.7 dengan menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Untuk KD selanjutnya yaitu KD 4.7, yaitu mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Untuk penguatan pendidikan karakter yang saya lakukan adalah yang pertama ada religius, nasionalisme, disiplin, percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab. Dari pendekatan yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan 4C. Yang pertama ada critical thinking, communication, collaboration, dan kreatif serta inovatif. Dan yang kedua ada PMR yaitu pendekatan matematika realistik. Untuk metode saya menggunakan metode tanya jawab, penugasan, diskusi, demonstrasi, dan ceramah. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan menggunakan video bangun ruang, kubus satuan, LKPD, benda konkret berbentuk balok dan kubus transparan, dan gambar bangun ruang kubus dan balok. Untuk langkah pembelajaran yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, menggunakan PBL, dan kegiatan akhir. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dari evaluasi yang saya lakukan yaitu ada 3 tahap RPP awal yang sudah saya buat, yaitu dari indikator dan tujuan, belum memuat kegiatan untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua, langkah pembelajaran masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan sintak PBL. Kemudian yang ketiga ada media pembelajaran. Masih belum ada media pembelajaran konvensional yang memfasilitasi keterlibatan peserta didik dan membantu pemecahan masalah mereka. Untuk perbaikan yang saya lakukan yaitu dengan memperbaiki penyusunan indikator dan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan indikator HOTS pada indikator dan tujuan. Untuk langkahnya, saya memperbaiki langkah pembelajaran yang disesuaikan dengan sintak PBL. Kemudian untuk medianya, saya mengembangkannya dengan membuat media pembelajaran kubus satuan pada balok dan kubus transparan dalam media konkret. Media konkret yang saya buat di sini yaitu tentang kubus satuan pada kubus dan balok transparan. Di sini merupakan media pembelajaran volume bangun ruang yang terdiri dari susunan mika bening yang membentuk balok dan kubus berukuran besar, dan juga kubus satuan berwarna ukuran kecil. Bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat media konkret yang sudah saya buat adalah yang pertama ada mika dengan tebal 1 mm, yang kedua ada kardus bekas, alatnya ada penggaris, selotip, alat potong, lem, kertas warna, dan juga spidol. Berikut adalah contoh dari kubus dan balok transparan yang sudah saya buat. Di sini ada mika bening dengan tebal 1 mm yang dibuat menjadi kubus dan balok berukuran besar sebagai wadah dengan tujuan peserta didik dapat menghitung sebuah volume. Kemudian untuk kubus satuannya yaitu menggunakan kubus satuan berwarna yang disusun ke dalam mika bening dengan jumlah yang sudah ditentukan hingga terisi penuh. Sekian penjelasan dari analisis RPP yang sudah saya buat. Kurang lebihnya jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.